Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Amelia Ningsi. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Sufyan Sauri Majenang. Sebelum melanjutkan, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Secara umum, sifat-sifat Allah ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang terakhir adalah sifat jaiz, di mana ketiga sifat tadi itu wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang pasti, sifat yang mutlak, sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa diragukan keberadaannya. Sedangkan sifat mustahil adalah kebalikannya dari sifat wajib. Artinya apa? Artinya bahwa sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas tentang sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah secara bersamaan. Karena pada dasarnya sifat mustahil yaitu kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah itu jumlahnya ada 20. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada, dan kebalikannya atau mustahilnya adalah adam, yang artinya tidak ada. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Semua barang, semua yang ada di lingkungan kita, pasti tentu ada yang membuatnya. Contoh seperti meja, pakaian yang kita kenakan, pasti ada yang membuatnya, yaitu tukang, sedangkan pakaian adalah penjahit. Sama seperti alam ini. Alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah yang kedua adalah qidam, yang artinya terdahulu, dan kebalikannya adalah hudus, yang artinya baru. Akal sehat pasti mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam, Allah lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Jadi Allah itu tidak baru. Allah ada mulai dari menciptakan alam ini dan seisinya sudah ada. Sifat wajib Allah yang ketiga adalah baqo, yang artinya kekal, dan kebalikannya atau mustahilnya adalah fana, yang artinya rusak. Semua makhluk ciptaan Allah nantinya pasti akan rusak. Tetapi Allah sebagai pencipta, Allah tidak akan rusak. Allah akan kekal selamanya dan tidak akan pernah mati. Sifat wajib Allah yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk, dan kebalikannya atau mustahilnya adalah mumatsalatul lil hawadisi, yang artinya sama atau serupa dengan makhluk. Allah memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah tentu berbeda dengan sifat makhluknya. Contohnya saja seperti meja. Meja tidak akan pernah sama dengan yang buat meja. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat wajib Allah yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri, dan kebalikannya adalah qiyamuhu bi ghairihi, yang artinya butuh kepada yang lain. Kita sebagai manusia pasti masih membutuhkan bantuan orang lain, tetapi Allah sebagai pencipta, Allah adalah yang maha kuasa. Allah tidak akan memerlukan bantuan kepada yang lain, karena Allah memiliki kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi, Allah itu tidak akan butuh kepada yang lain. Selanjutnya, sifat wajib Allah yang keenam adalah wahdaniyah, yang artinya esa, dan kebalikannya adalah ta'adud, yang artinya berbilang. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah itu esa atau satu. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa
Tuhan itu dua, itu tidak mungkin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Sifat wajib Allah yang ketujuh adalah kudrat, yang artinya kuasa, dan kebalikannya adalah azun, yang artinya lemah. Manusia memang bisa memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Sedangkan Allah sebagai pencipta adalah yang maha kuasa. Kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sifat wajib Allah yang ke-8 adalah irodah, yang artinya berkehendak, dan kebalikannya adalah karohah, yang artinya terpaksa. Manusia memiliki kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Sedangkan kehendak Allah itu pasti terlaksana, karena Allah adalah yang maha kuasa. Allah memiliki kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Jadi Allah tidak akan pernah diatur, apalagi diperintah. Kemudian sifat Allah yang ke-9 adalah ilmun, yang artinya mengetahui, dan kebalikannya adalah jahlun, yang artinya bodoh. Akal sehat pasti mengakui bahwa ketika kita membuat sesuatu, kita akan mengetahui sesuatu yang kita buat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam ini, Allah mengetahui semua ciptaannya. Sifat wajib Allah yang ke-10 adalah hayat, yang artinya hidup, dan kebalikannya adalah mautun, yang artinya mati. Sifat hayat berhubungan dengan sifat baqo, yang artinya kekal. Ini bisa diartikan bahwa Allah itu tidak akan pernah mati. Allah akan kekal selama-lamanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-11 adalah sama, yang artinya mendengar, dan kebalikannya adalah sumun, yang artinya tuli. Kita memang bisa mendengar, tetapi pendengaran kita terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengaran Allah tidak ada batasnya. Allah mampu mendengar suara manusia, walaupun jumlahnya itu jutaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha samiul alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sifat Allah yang ke-12 adalah basor, yang artinya melihat, dan kebalikannya adalah umyun, yang artinya buta. Allah dapat melihat, baik itu yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi, tanpa bantuan alat apapun. Penglihatan Allah itu tidak ada batasannya. Bahkan teknologi manusia yang secanggih apapun tidak akan mengimbangi penglihatan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu huwas samiul basir, yang artinya sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sifat wajib Allah yang ke-13 adalah kalam, yang artinya berfirman, dan kebalikannya adalah bukmun, yang artinya bisu. Kalam berarti Allah berbicara, namun berbicaranya Allah itu melalui firman yang berupa wahyu. Nah, dari ke-13 sifat yang telah disebutkan tadi, para ulama menambahkan 7 sifat sebagai penguat sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sehingga sifat wajib dan sifat mustahil Allah jumlahnya menjadi 20. Sifat-sifat tersebut yang pertama adalah sifat qadiron,
yang artinya maha kuasa, dan kebalikannya adalah azizan yang artinya lemah. Kemudian yang kedua adalah sifat muridan yang artinya maha berkehendak, dan kebalikannya adalah mukrahan yang artinya yang terpaksa. Kemudian sifat yang ketiga adalah aliman yang artinya maha mengetahui, dan kebalikannya adalah jahilan yang artinya bodoh. Kemudian yang keempat yaitu sifat hayyan yang artinya maha hidup, dan kebalikannya adalah mayitan yang artinya mati. Kemudian sifat wajib Allah yang kelima adalah sami'an yang artinya maha mendengar, dan kebalikannya adalah as-samu yang artinya tuli. Dan sifat wajib Allah yang keenam adalah basiron yang artinya maha melihat, dan kebalikannya adalah a'ma yang artinya buta. Dan yang terakhir adalah sifat wajib Allah mutakaliman yang artinya maha berfirman, dan kebalikannya adalah abkam yang artinya bisu. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dengan cara mengenal sifat-sifat Allah lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.